Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-11 kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yang berjudul Pembelajaran Matematika, materi bangun ruang di SD atau MI, yang diampu oleh beliau Bapak Damar Septian MPD, dan materi ini yang disusun oleh Ali Ridho dan Henifatus Saadah. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas memiliki rumusan masalah. Yang pertama yaitu pengertian bangun ruang, yang kedua materi bangun ruang di SD atau MI, yang ketiga ragam permasalahan dalam pembelajaran bangun ruang di SD atau MI, yang keempat ragam solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan yang kelima cara mengajarkan materi bangun ruang di SD atau MI. Poin yang pertama, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Materi bangun ruang di SD atau MI. Berikut isi materi dari bangun ruang di SD atau MI. Mulai dari bangun ruang sisi datar yang meliputi 1. Kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Yang ketiga yaitu limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas yang berbentuk dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Yang keempat yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi. Sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Adapun bangun ruang sisi lengkung, yang pertama ada kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Yang kedua yaitu tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Dan yang ketiga yaitu bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Poin ketiga, ragam permasalahan dalam pembelajaran bangun ruang di SD atau MI. Banyak sekali masalah dalam pembelajaran bangun ruang di SD atau MI, mulai dari kesalahan dalam membaca soal, kesalahan dalam memahami soal, bahkan kesalahan dalam menghitung dan menyelesaikannya. Ketidaksukaan siswa dalam pelajaran matematika juga merupakan salah satu penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan materi pada pembelajaran matematika tersebut, karena banyak siswa yang menganggap matematika itu sulit, rumit, dan sulit untuk dipahami. Guru juga perlu membenahi dirinya dalam mengajarkan materi bangun ruang tersebut, memikirkan bagaimana penerapan dan cara yang terbaik agar materi tersebut dapat terserap dengan baik kepada para siswa-siswanya. Berikut beberapa contoh masalah dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang di SD atau MI.
Yang pertama, siswa tidak mampu mengingat sifat-sifat dari bangun ruang. Yang kedua, siswa tidak mampu memberikan nama dari unsur-unsur bangun ruang. Yang ketiga, siswa tidak mampu mengingat rumus luas bangun ruang. Yang keempat, siswa tidak mampu mengingat rumus volume bangun ruang. Yang kelima, siswa tidak mampu menggunakan rumus luas permukaan. Dan masih banyak lagi masalah dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang di SD atau MI. Poin keempat, cara mengatasi berbagai masalah pembelajaran matematika materi bangun ruang di SD atau MI. Agar kesalahan-kesalahan atau masalah tersebut tidak terulang lagi, maka diperlukan analisis kepada siswa tersebut. Hasil analisis tersebut sebagai pedoman untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan siswa. Gunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai. Sebagai pengajar, guru pun dituntut harus memahami keadaan kondisi di kelas. Selain menggunakan metode pembelajaran yang sesuai, guru pun harus menggunakan media yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kebijakan pemerintah dan juga pelatihan bagi guru juga merupakan salah satu solusi dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap pelajaran matematika. Minat berpengaruh besar terhadap hasil belajar, karena bila metode mengajar dan bahan pelajaran yang disajikan guru tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Apabila siswa tidak berminat dalam belajar matematika, siswa tidak mau memperhatikan dan merasa terpaksa mengikuti pembelajaran matematika. Poin yang kelima yaitu cara mengajarkan materi bangun ruang di SD atau MI. Yang pertama, siswa diperkenalkan terlebih dahulu mengenai jenis dan bentuk berbagai bangun ruang seperti prisma, kubus, balok, kerucut, limas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, siswa yang dianggap sudah mengerti apa bangun datar diminta untuk berimajinasi mengenai bangun datar apa saja yang terdapat pada suatu bangun ruang. Misalnya, sebuah prisma segitiga terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Mintalah siswa untuk menggambarkan bangun datar tersebut di buku latihan mereka. Melalui kegiatan ini, tanpa disadari, pendidik sedang mengarahkan siswa pada jaring-jaring bangun ruang secara umum. Langkah selanjutnya, instruksikan siswa untuk membuat kerangka bangun ruang dengan menggunakan tusuk gigi dan permen kenyal yang ada. Gunakan permen kenyal untuk menyatukan tusuk gigi, seperti pada gambar. Setelah selesai dengan kegiatan eksplorasi yang dilakukan, selanjutnya pendidik menjelaskan pada siswa bahwa bangun datar yang terdapat pada sebuah bangun ruang merupakan sisi dari sebuah bangun ruang. Sedangkan tusuk gigi adalah rusuknya dan permen kenyal tempat bertemunya tusuk gigi tersebut merupakan titik sudut. Dengan mengeksplorasi tiap bangun ruang yang ada dan membandingkan jumlah sisi, titik sudut, dan rusuknya, diharapkan dapat mengantarkan siswa pada suatu kesimpulan. Melalui kegiatan ini, pendidik juga dapat mengembangkan kemampuan visualisasi siswa terhadap sebuah bangun ruang, tepatnya pada saat siswa diminta untuk menggambarkan berapa banyak dan jenis bangun datar yang terdapat pada sebuah bangun ruang. Sekian pemaparan materi pada pertemuan ke-11 kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.